11 1. Kalau mau apa? Lumber Jurdil. Hari ini kami akan mengunjungi Kelurahan Mandegondo untuk mewawancarai Kelurahan Mandegondo mengenai Pilpres dan Pileg yang akan berlangsung. Terima kasih. Selamat nonton. Hai sahabat Lumber Jurdil, kembali lagi bersama saya Michelle Andrea dan teman saya. Tidak. Oke, jadi hari ini kita akan menelusuri tentang pelaksanaan demokrasi di berbagai kelurahan di Karesidenan Surakarta. Nah, di sini kita ada di Kelurahan Mandegondo bersama dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Syukur Chandra Setiawan, selaku Ketua PPS Desa Mandegondo. Oke, jadi kita bersama dengan Bapak Chandra. Bapak Chandra. Aja, ya. Oke, jadi kita akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak Chandra. Nanti santai aja ya Pak. Iya, Oke, jadi yang pertama itu bagaimana pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang sudah berlangsung menurut Bapak bagaimana? Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman SMA Negeri 3 Surakarta. Di sini kami akan menjawab terkait penyelenggaraan Pilpres dan Pileg pada bulan Februari kemarin tahun 2024. Alhamdulillah di Desa Mandegondo berjalan kondusif, ya, berjalan lancar tanpa ada halangan apapun. Di sini kami juga mengucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Pilpres dan Pileg, karena tanpa bantuan mereka kami sebagai penyelenggara juga tidak bisa melaksanakan itu dengan baik. Jadi kita komunikasi dengan perangkat desa, dengan kepolisian, dengan masyarakat ya pada khususnya, dan alhamdulillah pelaksanaan berjalan dengan lancar. Oke, jadi dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang sudah berlangsung pada bulan Februari kemarin ya Pak, itu apakah ada kendala dalam pelaksanaannya? Jika ada, boleh diberitahu Pak? Ya, mungkin kalau di sisi kendala tidak ya, karena kan kita sudah mengantisipasinya itu sejak jauh-jauh hari. Seperti kalau di Desa Mandegondo kan ada yang daerah yang rawan banjir, jadi sudah kami antisipasi ya sejak jauh-jauh hari. Nanti apabila TPS ini terkena banjir, nanti akan kita pindahkan ke TPS yang lebih aman gitu. Berarti sebelumnya sudah ada mitigasi terkait mungkin suatu kendala-kendala yang mungkin bisa terjadi gitu ya Pak. Ya, betul. Terus habis itu menurut Bapak pelaksanaan Pilpres dan juga Pileg kemarin apakah berjalan secara efektif Pak? Secara demokrasi, alhamdulillah kalau di Desa Mandegondo berjalan dengan sukses, dengan lancar gitu. Oh, baik. Lalu bagaimana tanggapan Anda sebagai pemilih terkait nama-nama yang sudah dicalonkan di dalam Pilpres dan juga Pileg kemarin Pak? Maksudnya nama-nama calon yang kita pilih. Ya. Kalau calon yang kita pilih itu kan karena yang berkompetisi adalah mereka ya. Jadi kan mereka memulai proses di partai politik dan partai pendukung maupun pengusung. Jadi untuk nama-nama itu kita tinggal terima aja. Maksudnya dari siapa mau menyalonkan siapa, dari partai ini mendukung siapa, itu tinggal terima aja gitu. Oke, jadi kalau Bapak sendiri nih, kalau Bapak mau memilih waktu Pilpres dan juga Pileg kemarin, gimana sih karakteristik pemimpin yang bagus menurut Bapak sebagai pemilih? Kalau menurut saya untuk menjadi seorang pemimpin atau yang pantas kita pilih ketika di Pilpres maupun di Pileg adalah yang pertama mungkin adalah orang yang jujur, dan yang kedua mau mendengar apa yang dikeluh kesahkan oleh rakyat. Jadi aspirasinya itu diterima lalu dijalankan dengan seefektif mungkin, dan apabila di situ nanti ada kekurangan mungkin akan diperbaiki ke depannya. Oke, baik. Selanjutnya menurut Bapak bagaimanakah partisipasi calon pemilih-pemilih kemarin dalam menggunakan hak pilihnya, dan apakah hal tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, kayak sudah tidak ada golput dan lain sebagainya gitu? Ya, terkait pemilih kemarin di Pilpres dan Pileg, alhamdulillah tingkat partisipasi masyarakatnya alhamdulillah meningkat cukup signifikan, karena dari jauh-jauh hari kita sudah mensosialisasikan dari RT ke RT maupun dari acara ke acara. Kita
apabila nih di RT 1 ada acara apa di pemuda atau apa, kita ikut di situ sambil ikut mensosialisasikan gitu. Dan banyak juga teman-teman dari Gen Z yang kita undang ke di sini ke kelurahan untuk kita berikan sosialisasi terkait pemilih pemula gitu. Baik, dalam persiapan pelaksanaan dan perhitungan suara kemarin pada Pilpres dan juga Pileg, apakah ada kendalanya dalam mengumumkannya secara resmi, kayak misalnya mungkin tiba-tiba ada demo atau bagaimana gitu Pak? Alhamdulillah kemarin kita di sini ada 24 TPS ya, jadi juga lumayan banyak juga TPS-nya. Kemarin untuk penghitungan suara selama 2 hari ya, selama 2 hari dan alhamdulillah berjalan lancar. Walaupun ada kendala-kendala sedikit itu sudah nggak masalah karena kan udah kita antisipasi terlebih dahulu. Berarti memang lancar dan tidak ada tindakan-tindakan anarkis dari masyarakat? Nggak ada, alhamdulillah tidak ada. Di sini alhamdulillah kondusif, tidak ada. Nanti kan? Ya. Nah, saya lagi pertanyaan Ya. dari pertanyaan pertamanya itu dari proses penjaringan calon kepala daerah tingkat 1 dan 2 itu bagaimana Pak prosesnya? Untuk prosesnya itu juga sama tadi ya, dengan karena mereka yang berkompetisi. Jadi kalau untuk gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati itu adalah dari calon yang akan bertarung, dan ada partai pengusung juga kan, dari partai A, B, C yang mengusung siapa, partai A, B, C yang lain mengusung siapa. Iya, itu adalah mungkin karena kan yang pertama adalah mereka ya, jadi kan kita sebagai penyelenggara hanya melaksanakan kegiatan pilkada yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Iya. Apakah dalam penentuan calon kepala daerah tingkat 1 dan 2 terdapat kecurangan yang dimulai dari awal misalnya? Kalau untuk di sini tidak ya, karena kami tidak menemukan kecurangan itu juga tidak ada. Jadi untuk seperti calon pemilih yang ganda gitu berarti tidak ada juga. Oh, pemilih ganda maksudnya? Iya. Kalau pemilih ganda kemarin kita sudah kita laksanakan, dan ada di sini ada beberapa pemilih ganda dengan daerah lain. Nah, itu kita eksekusi pada waktu itu, kita melihat KTP-nya. Kita datang ke rumah yang bersangkutan, itu alamatnya di mana, kita datangi, terus kita mendokumentasikan foto KTP-nya itu. Apabila yang bersangkutan itu sudah pindah ke Desa Madigondo, otomatis yang di daerah lain itu harus dicoret, karena kan yang bersangkutan sudah pindah ke Desa Madigondo. Jadi konsekuensinya kalau misalnya memang ada pelanggaran itu yang dicoret atau ada konsekuensi lain? Kalau untuk konsekuensinya kemungkinan kecil nggak bisa ya, karena kan kalau pemilihan itu kan sudah kita antisipasi terlebih dahulu, karena kan kita dari data yang kita terima dari KPU Kabupaten Sukoharjo, ini contoh di Desa Madigondo ada ganda beberapa orang, contohnya 5 orang. Nah, kita menelusuri itu ke daerah-daerah atau ke RT-RT mana yang kira-kira nama tersebut ada kegandaan di sini. Iya, sudah diantisipasi dan sudah kita eksekusi juga. Sekarang saya ingin menanyakan tentang bagaimana proses persiapan masa kampanye di Kelurahan Madigondo ini. Ya, untuk ini masa kampanye alhamdulillah sekarang berjalan ya, masih sampai saat ini masih berjalan, dan para peserta pilkada atau pemilihan tahun 2024 juga sudah mulai menyebarkan APK ya, APK alat peraga kampanye. Kalau dari PPS itu namanya alat peraga sosialisasi. Jadi dari PPS juga memasang alat peraga sosialisasi. Itu ada ada 2. Yang pertama itu alat peraga sosialisasi gubernur, wakil gubernur, dan yang kedua bupati dan wakil bupati. Jadi Bapak sendiri sudah mengikuti PPS ya. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan mungkin banyak orang yang belum begitu paham dengan PPS. Seperti apa saja tugas dari PPS? Tugas dari PPS itu yang pertama adalah kita sebagai tangan kalau bisa dikata kita tangan panjang dari KPU Kabupaten Sukoharjo untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS dan melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah dirumuskan atau sudah
dijadwalkan oleh KPU dan diturunkan kepada kita. Lalu dalam melaksanakan tugasnya ini, apakah PPS ini menemui kendala-kendala? Kalau kendala mungkin di sisi waktu ya, karena kan kami sebagai ketua PPS juga memiliki pekerjaan lain juga, dari anggota kami juga memiliki pekerjaan yang lain, jadi pekerjaannya tidak hanya di terkait di dunia PPS saja atau di dunia perpolitikan, tapi kami juga mempunyai pekerjaan di luar selain itu, dan kami membagi waktunya alhamdulillah sampai saat ini juga masih bisa kok, kami bisa membagi ya dengan baik. Memang kendalanya tidak besar. Iya, kalau dari sisi kami kendalanya tidak begitu besar, tapi hanya kita pintar-pintar membagi waktu aja semuanya. Lalu ada lagi Pak, mungkin sedikit berbeda. KPPS ini, KPPS itu untuk tugas-tugasnya apa saja? Kalau KPPS itu melaksanakan pemungutan suara di TPS. Jadi untuk saat ini, insya Allah besok di tanggal 7 November kita akan melantik sebanyak 84 KPPS yang tersebar di 12 TPS di Desa Madigondo. Kebetulan baru besok malam akan kita lantik. Gitu. Dalam sebelum melantikan itu pembentukannya itu sendiri Pak, apakah ada kendala? Kalau untuk pembentukannya itu kita melaksanakan seleksi terbuka. Kita terbuka untuk siapapun warga masyarakat Desa Madigondo yang berdomisili dan berKTP Madigondo bisa mendaftarkan diri sebagai calon KPPS. Nanti yang mendaftar dan akan kami seleksi melalui yang pertama data transaksi administrasi. Kalau administrasinya nanti lolos, nanti tahap kedua yaitu adalah penetapan. Gitu. Pertanyaan dari kami ini sudah dicoba dari ulang. Oh gitu. Berapa pertanyaan dari kami? Jadi mungkin sekian pertanyaan dari kami. Mungkin sebelum menutup video akhir ini kan nanti akan ada pilkada. Oh iya. Tanggal 27. Iya. Ya. Mungkin jika ada yang ingin Bapak sampaikan kepada mungkin masyarakat atau mungkin anak-anak SMK yang selama itu apa ini? Oh ya, oke. Di sini kami akan menyampaikan bahwasanya nanti di tanggal 27 November 2024, tepatnya di hari Rabu, tanggal 27 November, akan dilaksanakan kegiatan Pesta Demokrasi, yaitu adalah pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati tahun 2024. Yuk kita sebagai generasi muda, sebagai anak muda atau generasi penerus bangsa yang ingin membangun daerah kita menjadi lebih baik, kita datang ke TPS untuk memenuhi hak suara kita, karena satu suara kita akan jauh membuat perubahan di 5 tahun ke depan. Mungkin itu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Pesan-pesannya. Sekian saja video wawancara dari kami hari ini. Saya Firman. Saya Michelle Andrea. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Bye-bye sahabat Luber Jurdil.